Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Sirawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dengan prodi Manajemen kelas A4 dan nomor induk mahasiswa saya yaitu 2020008143. Hari ini saya ingin mengunjungi salah satu peternakan yang ada di Desa Songan, Kintamani, Bangli untuk melakukan sesi wawancara. Baik, sebelum kita melakukan wawancara, ada baiknya kita menerapkan protokol kesehatan. Di sini saya sudah sedia masker dan di sini saya telah menyediakan hand sanitizer. Halo, selamat siang Pak. Ya, Saya dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ingin mewawancarai tentang peternakan Bapak di sini. silakan kita cari tempat lain. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Sirawan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya ingin bertanya-tanya tentang peternakan milik Bapak. Yang pertama, boleh tahu nama Bapak? Perkenalkan, nama saya Iwayan Mogok Arta, pemilik dari peternakan ayam dan bebek. Oh, apa boleh tahu peternakan ini memiliki nama atau tidak? Pendirian dari peternakan yang saya dirikan sendiri, saya ambil namanya adalah Kintamani Ternak. Itu sesuai dengan lokasi di mana peternakan ini saya bangun, yang terletak di desa Pinggan, di Kecamatan Kintamani. Kenapa saya ambil namanya Kintamani? Ini tujuannya adalah agar cakupannya lebih luas. Nanti pangsa pasarnya tentu saja kami bisa menjual ke daerah yang lebih luas. Oh, seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu sejak kapan ya Bapak memulai peternakan seperti ini? Peternakan yang saya dirikan ini sebenarnya kalau kita ibaratkan itu masih sama dengan bayi. Kenapa seperti itu? Karena peternakan ini baru berdiri kurang lebih 1 tahun kurang. Nah, tepatnya pendirian daripada peternakan Kintamani Ternak ini saya dirikan semenjak pandemi corona yang mewabah di dunia, sehingga saya mendirikan daripada Kintamani Ternak ini. Oh, seperti anggap saja beralih profesi ya. Ya, Sebelum pandemi seperti ini, boleh tahu kerjaan Bapak apa? dulunya saya adalah seorang travel guide, jadi pekerjaan saya adalah keliling Bali, mengantarkan para turis dari mancanegara untuk berkunjung ke tempat-tempat yang mereka sukai. Namun karena pandemi ini, saya termasuk rekan-rekan saya di seluruh Bali yang bekerja di bidang travel guide menjadi kehilangan pekerjaan, sehingga saya khususnya beralih profesi menjadi seorang peternak. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, Bapak di sini untuk mengurus peternakan ini apa mengajak seorang karyawan atau pembantu seperti itu? Untuk proses pengerjaan atau saya bekerja sebagai peternak, sampai saat ini saya masih mengerjakannya sendiri bersama keluarga, karena secara kuantitas jumlah daripada hewan yang kami pelihara itu belum begitu banyak. Jadi kalau kami menggunakan tenaga kerja rasanya belum mendapatkan untung yang banyak. Jadi
saya mengerjakannya bersama keluarga, tidak bersama pembantu ataupun mencari pekerja lain. Oh, gitu. Kenapa Bapak bisa memiliki inisiatif untuk menternak seekor bebek dan seekor ayam sendiri? Seperti yang saya sampaikan tadi, inisiatif kami keluarga saya khususnya, kenapa bisa beralih profesi memelihara ayam dan bebek. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, itu karena saya sudah kehilangan pekerjaan utama saya. Itu adalah satu-satunya pekerjaan saya sebelum saya beternak. Jadi saya mencari sebuah inisiatif bagaimana caranya agar saya tetap berpenghasilan, karena tentunya kami keluarga yang sudah mempunyai anak yang bersekolah, kalau tidak bekerja ya uangnya dari mana. Kemudian yang kedua, kenapa saya milihnya beternak, itu saya sesuaikan dengan lokasi saya yang ada di Kintamani. Kalau secara geografis, rasanya di daerah Kintamani itu belum banyak orang yang beternak ayam dan bebek, sehingga peluangnya masih cukup besar. Di Kintamani secara khususnya dan di Bali secara umum, yang dominan adalah beragama Hindu. Tentunya bebek dan ayam itu sangat diperlukan untuk setiap kegiatan upacara. Jadi di Bali itu upacara itu tidak hanya dilaksanakan 6 bulan sekali, tidak hanya dilaksanakan setahun sekali, ya bahkan 15 hari sekali hewan ternak itu diperlukan untuk sebagai sarana persembahan. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat di Desa Pinggan khususnya itu adalah masyarakat yang konsumtif. Jadi selain sebagai bahan upacara, ayam ini juga sebagai salah satu bagian dari konsumsi mereka. Jadi bahkan setiap hari orang-orang datang ke sini mengambil ayam yang sudah kami pelihara, yang mereka gunakan untuk mereka konsumsi setiap hari. Termasuk juga warung-warung nasi, warung-warung pedaging ayam potong dan lain-lain, itu juga sudah kami layani hewannya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, berapa modal Bapak untuk pembuatan ternak ini, dimulai dari pembelian bibit, pembuatan kandang, dan untuk pakannya? Nah, kalau secara secara jelas saya menjelaskan jumlah nominal daripada modal yang kami gunakan itu tidak dapat kami sampaikan. Karena apa seperti itu? Yang pertama, kandang yang kami gunakan itu adalah kandang bekas babi. Dulu kami juga dulu pernah melihara babi, cuman karena terlalu banyaknya orang sudah pelihara babi, sempat harga daging babi itu turun drastis, jeblok ya. Kemudian karena kandang ini sudah tidak digunakan lagi, sayang juga, sehingga untuk peternakan ayam pertamanya itu kami gunakan kandang babi. Kemudian sedikit demi sedikit, karena meliharanya juga nambah, yang dari dulunya hanya puluhan skalanya, sekarang kami tingkatkan ratusan jumlahnya. Nah, kurang lebih modal awalnya kalau dihitung per ekornya, dulu kami beli bibit bebek itu Rp6.000 per ekor, dan kami pelihara kurang lebih 200 ekoran. Jadi 200 kali 6.000 sekitar 1.200.000 untuk bibitnya, dan untuk pakannya sekitar 2 juta sampai panen. Jadi kurang lebih itu sekitar 5 juta rupiah untuk pertamanya. Kemudian modal yang sudah kami dapatkan, keuntungan yang sudah kami dapatkan dari hasil jualnya itu kami gunakan lagi untuk modal di pemeliharaan berikutnya. Untuk cara Bapak menjaga hewan ternak di sini biar tetap sehat, bagaimana itu, Pak? Nah, itu adalah masalah terbesar yang kami dapatkan, atau hambatan terbesar yang kami dapatkan saat mulai pelihara
bebek dan ayam. Pertamanya itu skala kematiannya dari jumlah yang kami pelihara itu sangat besar, karena pengalaman juga belum ada waktu itu. Masih Kemudian belajar. ya masih belajar. Nah, sedikit demi sedikit kami juga belajar dari beberapa referensi dari peternak yang lain, dari internet. Nah, yang sudah kami implementasikan, yang sudah kami aplikasikan untuk menjaga kesehatan daripada hewan ternak kami. Yang pertama, nah di daerah Kintamani itu adalah dataran tinggi yang tingginya kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi suhunya kalau malam hari itu bisa mencapai 18 derajat Celcius. Dingin berarti. Sangat dingin. Jadi untuk menjaga kehangatan daripada kandang, kami lakukan dengan cara yang pertama adalah menutup rapat kandangnya menggunakan tentunya dengan alat-alat seadanya. Kemudian yang kedua adalah kami menggunakan alat bantu berupa lampu untuk menghangatkan hewan-hewan ternak kami. Kemudian agar bibit yang kami gunakan juga terjamin kesehatannya, sebelum ketika bibit itu sudah ada di kandang, kami juga berikan vitamin, kemudian juga sempat suntik vitamin biar hewannya tetap sehat. Untuk kendalanya menurut Bapak, kendala yang paling besar itu yang apa? Nah, kendala yang paling besar itu adalah kesehatan daripada hewan ternak kami. Kembali kami sampaikan, karena kondisi wilayah di Kintamani itu sangat dingin, ini menyebabkan hewan-hewan ternak kami itu mudah terserang penyakit. Kemudian yang kedua adalah kendala di modal usaha, karena seperti saya sampaikan tadi, kami kehilangan pekerjaan, jadi ya pemasukannya dari penjualan ini saja. Jadi berapa ya untungnya, segitu kami gunakan untuk memelihara hewan ternak kami. Selain kami gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk strategi pemasarannya, apa Bapak memiliki strategi tersendiri? Nah, untuk strategi pemasaran itu ada beberapa cara yang kami gunakan. Yang pertama ada secara online, menggunakan atau memanfaatkan media sosial yang sering orang-orang gunakan seperti halnya Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian yang kedua biasanya secara offline, jadi Secara COD ya mulut ke mulut. Itu proses pemasarannya. Jadi misalkan ada satu orang yang kesini, kemudian orang tersebut memberitahukan ke temannya, jadi lebih banyak orang yang tahu. Baik, sekian wawancara saya dengan Pak Wayan. Terima kasih dan semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua.